Kita siapkan lagu pembukaan dari Puji Syukur 439. 439. Pencipta bintang semesta, terang abadi umat-Mu, ya Yesus Kristus penebus, sembah dan puji terimalah, karena sengsara dunia telah tergugah hati-Mu, supaya dunia sembuh, Kau jadi obat baginya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat sore para frater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang mengikuti perayaan Ekaristi, baik di gereja maupun dari tempat masing-masing. Hari ini kita memasuki Kamis dalam Advent yang pertama. Sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang kekuatan iman. Iman bertumbuh ketika orang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya di dalam sikap dan perbuatannya. Dia seperti orang yang membangun rumah di atas batu, sebagaimana nanti kita dengarkan dalam bacaan Injil. Orang yang mempunyai iman yang kuat, dia seperti orang yang mempunyai benteng pertahanan yang kokoh, sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan yang pertama. Marilah Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, kita mempersembahkan syukur kita segala pekerjaan, karya dan pelayanan kita pada hari ini, kita persembahkan di hadapan Tuhan. Seraya bersyukur atas segala pengalaman dan rahmat yang boleh kita alami pada hari ini. Kita juga sadar kita adalah orang yang penuh kekurangan dan dosa, oleh karena perbuatan, sikap, dan kata-kata kita, maka marilah kita dengan rendah hati mengakui di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kuasa-Mu yang Kau nyatakan melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga rahmat-Mu mendatangkan penebusan yang menghapus dosa-dosa kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Pada masa itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Kita mempunyai kota yang kuat. Tuhan telah memasang tembok dan benteng untuk keselamatan kita. Bukalah pintu-pintu gerbangnya, agar masuklah bangsa yang benar dan yang tetap setia.
Engkau menjaga orang yang teguh hatinya dengan damai sejahtera, sebab ia percaya kepadamu. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Kota-kota di atas gunung telah ditaklukkannya, benteng-benteng yang kuat telah dirobohkannya, diratakannya dengan tanah, dan dicampakkannya menjadi debu. Kaki orang-orang sengsara dan telapak orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur Tanggapan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, kekal abadi kasih setianya. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada insan. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bukakan aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Semua orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab ia dibangun atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di Timur Tengah sampai sekarang, yang terlihat adalah hamparan padang pasir. Padang pasir yang luas. Tentu di antara kumpulan padang pasir itu terdapatlah batu-batu. Maka Yesus
untuk membuka pemahaman orang atas kehidupan iman. Dia memberikan perumpamaan tentang orang yang membangun rumah di atas pasir dan orang yang membangun rumah di atas batu-batu. Orang yang membangun rumah di atas pasir, ketika datang hujan dan badai, maka rumah itu akan roboh, karena dengan mudah pasir itu akan bergerak. Bahkan badai dan angin yang cukup keras dapat memindahkan pasir-pasir. Tetapi orang yang membangun rumah di atas batu-batu, ketika datang banjir, ketika datang hujan, ketika datang badai, maka rumah itu tetap kokoh berdiri. Sebuah perumpamaan yang sangat mudah dipahami. Membangun rumah di atas batu lebih kuat daripada membangun rumah di atas pasir. Yesus menggunakan perumpamaan itu untuk mengatakan tentang kehidupan iman. Orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakan sabda Tuhan itu dalam kehidupannya, ia sama seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Tetapi orang yang mendengarkan sabda Tuhan tetapi tidak melakukannya, maka sama dengan orang yang membangun rumah di atas pasir. Maka rumah yang kokoh tak lain adalah iman yang kokoh. Iman yang kokoh, hidup beriman yang kokoh adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Rasul Paulus menggunakan gambaran tentang iman yang kokoh juga dengan bangunan rumah. Maka dia mengatakan, bangunlah hidupmu dengan seperti pohon yang berakar dan rumah yang dibangun. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupannya, maka imannya semakin berakar dan imannya semakin kokoh. Oleh karena itu, Paus Benediktus pernah membuat pesan kepada orang muda dan mengatakan berdasarkan bacaan pada hari ini, dengarkanlah firman Tuhan setiap hari dan lakukanlah firman Tuhan itu di dalam hidupmu setiap hari. Apa yang engkau baca, apa yang engkau renungkan dari firman Tuhan, laksanakanlah, lakukanlah di dalam perbuatanmu sehari-hari. Dengan mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, disitulah iman akan kokoh bertumbuh, sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan yang pertama. Inilah tantangan kita sebagai umat Kristiani. Kita boleh membaca firman Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan, kita boleh menghafal firman Tuhan, tetapi apakah kita melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari? Ketika kita membaca, kita harus mencintai, dan pada saat sama kita masih membenci orang lain. Kita tidak melaksanakan apa yang kita baca di dalam kehidupan. Ketika kita diajak untuk bertanggung jawab, hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama, tetapi kehidupan kita masih berbuat salah terhadap orang-orang di sekitar kita, melakukan praktek-praktek yang tidak baik, kita belum melaksanakan firman itu di dalam perbuatan sehari-hari. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, inilah perjuangan kita setiap hari, menjadikan firman itu sebagai hal yang hidup di dalam kehidupan kita. Kitalah pelaku-pelaku firman yang hidup. Maka marilah saudara-saudara terkasih, dengan bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, ketika kita membaca firman Tuhan setiap hari, kita berusaha mengamalkan itu dalam tindakan dan perbuatan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita mempersembahkan syukur kita di dalam liturgi Ekaristi Kudus.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia yang baik kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia akan bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Mulia, semoga persembahan roti dan anggur ini Kau jadikan tanda kedatangan kerajaan-Mu yang membawa damai bagi kami dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung oleh Bunda Perawan dengan kasih sayang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu, bersama dengan para malaikat dan malaikat agung, bersama dengan singgasana dan kekuasaan, serta bersama dengan seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan-Mu bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkati yang sama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes serta rohaniawan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama dengan Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan muliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita persatukan segala ungkapan syukur kita dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya,
tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga Tuhan Kristus menolong aku sampai hidup yang kekal.
Hendaklah kita hidup jujur dan saleh di dunia ini, sambil menantikan dengan penuh harapan kedatangan Tuhan yang membahagiakan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dengan Ekaristi ini Engkau tinggal di dalam diri kami. Semoga dengan kehadiran-Mu kami menjadi umat yang bertekun dalam perbuatan baik sambil menantikan kedatangan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara sekalian senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur 442.